Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau ambil satu video ya sebelum istirahat. Ini menarik soal Surya Paloh yang justru merasa dibohongi dalam tanda kutip dan tanda tanya tentunya. Karena awalnya sebenarnya tidak ada persyaratan menjadikan AHY sebagai cawapres untuk ikut koalisi. Kenapa kemudian tiba-tiba kok seperti menjadi sebuah persyaratan? Oke, kita bacakan ya persisnya karena yang memuat adalah Metro TV sendiri ya, medianya Surya Paloh, dan menarik ini pastinya. Kini cerai ya, Metro, tapi bukannya Metro TV ya, tapi Metro beda lagi ya, suara.com ya. Kini cerai, Surya Paloh ternyata merasa dibohongi SBY tanda tanya. Awalnya tak minta AHY jadi cawapres Anies ya. Oke. Saat ini Partai Demokrat sudah memutuskan untuk angkat kaki dari koalisi perubahan setelah ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono batal dijadikan bacawa pres Anies Baswedan. Pihak Partai Demokrat bersikeras bahwa Anies sudah melamar AHY menjadi bacawa pres. Bahkan Partai Demokrat kemudian membocorkan surat yang ditulis tangan oleh Anies untuk AHY. Namun belakangan ini beredar kabar bahwa Partai Demokrat sudah menyalahi kesepakatan dengan Partai Nasdem sejak awal. Yang mengangkatnya adalah jurnalis Uni Lubis di kanal YouTube Total Politik. Oh gitu ya. Dilihat di salah satu video YouTube shortnya, Uni menceritakan pengakuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menceritakan awal-awal bergabungnya Partai Demokrat dengan koalisinya. Padahal diketahui pula Paloh mempunyai sejarah yang kurang baik dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ya. Itu kejadian tentang perebutan Ketua Umum Partai Golkar ya. Surya Paloh yang di backup JK dikalahkan oleh Abu Rizal Bakri yang di backup oleh SBY. Pernah kami tanya waktu ketemu sama Pemret, kenapa kok bisa langsung klik sama Partai Demokrat knowing bahwa sebelumnya ada masalah, tidak 100% hubungannya itu smooth karena ada background. Kenapa kok bisa langsung klik sama SBY, koalisi sama Demokrat, tutur Uni dikutip pada Kamis. Pak SP itu mengatakan, ya karena Demokrat datang ke saya tidak dengan persyaratan bahwa AHY harus jadi cawapres, sambungnya. Lantaran tidak adanya syarat dan mahar itulah yang membuat Partai Nasdem kemudian menerima Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Dalam kesempatan berbeda, Anies juga tak menampik bahwa Partai Demokrat memang tidak memaksa untuk menjadikan AHY cawapresnya. Namun perkara cawapres inilah yang sepertinya menjadi alasan Partai Nasdem dan Partai Demokrat deadlock. Ya, opsinya waktu itu tinggal Mas AHY. Nasdem waktu itu menyampaikan kami tidak keberatan tapi deklarasinya nanti di ujung. Demokrat menjawab kalau tidak ada opsi yang lain kenapa tidak dideklarasikan sekarang, ujar Anies di kanal YouTube Liputan 6. Jadi bisa dibilang kalau Demokrat mengatakan tidak memaksakan AHY memang benar, tapi kalau harus dideklarasikan ya harus AHY karena gak ada yang lain. Inilah perbedaan yang tidak ketemu lanjutnya. Oke, ki judulnya podo. Jadi sebenarnya mereka ini apa ya, gini paling gampangnya itu. Nasdem itu tidak ada yang lain, tidak punya yang lain, itu aja masalahnya. Nah, tapi dia tidak ingin AHY. Tapi kalau ada calon lain dia akan ambil calon lain itu. Kan itu masalahnya. AHY dan Demokrat ya sudah pokoknya AHY, kalau nggak AHY kami pergi, kan begitu. Nah ketika yang masuk adalah PKB dan Caimin, maka Caimin menawarkan dua hal. Sebagai calon wakil presiden dan partainya yang bisa menambal kekurangan Nasdem dan partai PKS. Bahkan Nasdem dan PKB sendiri akhirnya bisa jalan bareng. Jadi susah juga ya kalau dari awal seperti kucing-kucingan begini ya. Oke, tetapi ya sudahlah, kan yang jelas
Sekarang Demokrat sudah kepelukan Prabowo, mudah-mudahan sukses. Dan yang paling penting adalah bagaimana bersaing secara sehat, ya. Karena kalau kita berjuang sepenuh hati untuk memenangkan seseorang itu jauh lebih baik. Karena kita ikhlas. Kalah pun tidak apa-apa, tapi keikhlasan itu membuat kita kemudian merasa ini jalan yang baik. Tapi kalau memenangkan sesuatu karena tidak ikhlas, karena kita menginginkan sesuatu, ya itu berat. Nah, mudah-mudahan posisi Demokrat hari ini adalah posisi yang bukan dendam, sekedar untuk menghindari atau membalaskan dendam, tetapi posisi yang memang benar-benar dipikir secara matang bahwa Anies tidak lebih baik dibandingkan Prabowo Subianto. Walaupun agak aneh kan sesungguhnya. Karena saya katakan tadi, calon presidennya kan gak berubah. Menitipkan roh perubahan ke Anies Baswedan yang memang platformnya adalah perubahan kan lebih gampang dibandingkan menitipkan platform itu kepada Prabowo Subianto. Karena Prabowo sudah digandulin. Jadi kalau Demokrat kan dia akan menjadi backbone. Terlebih kalau seandainya Demokrat seperti klarifikasi dari Sudirman Said itu menerima komunikasi telepon atau messengernya itu ngomong apa adanya. Jadi mereka bakal mengetahui dari awal, kira-kira begitu ya. Oke, tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Ini sekedar informasi saja. Dan mudah-mudahan ke depan ini memberikan pembelajaran politik bagi kita semua. Bahwa pragmatisme dalam politik itu ya masih menjadi tuan, masih menjadi pilihan. Dan ya mau tidak mau, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Itu yang harus kita pahamkan ya, kita pahami gitu. Jadi semua pasti ada vested interestnya, ada kemauannya, ada keinginannya. Gak ada yang gratis begitu saja ya. Dan yang jelas sekarang dalam tanda kutip Prabowo merasa di atas angin. Karena koalisinya gemuk tuh. Ada Gerindra, ada Golkar di situ, kemudian ada PAN dan ada Demokrat. Walaupun sebenarnya tukar guling aja, ya tadinya ada PKB, kemudian ditukar dengan Demokrat, ya tukar guling lah. Jadi sebenarnya terjadi tukar guling antara dua kubu ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang lebih rugi dan lain sebagainya dalam konteks tukar guling ini. Kita doakanlah ya dua-duanya beruntung, tetapi yang harus lebih beruntung adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Oke, kita baca komentar ya. Amin, Anies Mohaimin, menang, menang, menang. Tetap amin. Dua poros pun amin unggul, amin yang terbaik. Anies Mohaimin menang, menang, menang. Amin tetap di hati. Oke. Roterbar. SBY kenapa kok tidak tahu diri? 2004 SBY mengkhianati Megawati karena diam-diam nyapres. Dan 2009 mengkhianati HNW yang dijanjikan jadi cawapres. Last minute diganti Budiono. Parahnya RG malah fanatik buta terhadap SBY. I don't know exactly ya. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan Rizal Ramli, wah lebih kacau lagi ya, lebih gawat lagi. Oke. Saat ini yang harus dikedepankan adalah menyelamatkan bangsa dan negara, mensejahterakan rakyat, bukan kepentingan perut sendiri dan kelompoknya. That's right, good ya. Anies Imin menang insya Allah. Apalagi ya, Sabir Santa. Lupakan apa yang telah terjadi, hal yang negatif dan ambil hikmahnya. Okay, good point. Berapa Bang Refli kawal terus tahapan pemilu menurut Bosman? Besar potensi untuk menunda pemilu 2024 ini menurut Bosman di channel Bang AS. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Assalamualaikum hadir nyimak. Bagaimanapun inilah politik saling sandra masih terjadi. Politik dan demokrasi negara kita belum masuk dalam kategori baik ya. Baik. Demokrat bergabung ke Prabowo tidak ada bargaining apa-apa karena dianggap pelarian dari koalisi perubahan. Padahal sebenarnya mereka bisa saja memberikan bargaining position. Oke,
kami ini kita bernegosiasi dan lain sebagainya kan begitu. Kemudian ini lagi, Bung, kok Puan malah bilang Ganjar bisa gabung ke Prabowo? Segitu takutkah sama Anies? I don't know exactly. Mungkin mereka merasa bahwa kalau bergabung ya sudah menang lah. Jadi koalisi istana akan berkuasa lagi, tinggal bagi-bagi di antara mereka, ya kan? Kemudian, Bang, apakah SP mau mengeluarkan duit ratusan M bahkan triliunan buat Anies? Anies mengaku tidak ada pengusaha besar yang mau nyumbang karena diperiksa pajaknya. Sekarang mungkin ya, tapi nanti kalau sudah pencapresan itu berbeda. Kalau nanti calon sudah diumumkan masing-masing akan berbeda, ya. Kalau sekarang iya barangkali, tapi kalau sudah nanti berbeda. Apalagi menang, waduh, semua pengusaha akan mendekat. Sekarang masih takut-takut, tapi kalau sudah menjadi calon, maka kita akan lihat nantinya, akan berbeda pastinya. Kemudian politik emang kayak gitu, tidak mungkin ada kata jujur di politik. Kebenaran tidak pernah tua dan kebenaran tidak pernah layu. Saya yakin itu yang baper ya. Sudahlah, saya berdoa semoga Republik Indonesia lebih baik, mempunyai pemimpin cerdas dan menyayangi rakyat. Oke, aduh makin saja. Terlalu besar ambisimu untuk menjadikan anakmu wapres, ternyata ada maunya. Biru yang selalu abu-abu ya, semoga menjadi Menpora itu pun jika PS menang. Kita doakan amin ya, amin yang menang maksudnya. Oke. Bapak Demokrat yang terhormat, memang Bapak mau kemana? Ya kita sudahlah ya. Saya kira dalam konteks ini tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Aduh, dalam politik ya. Salah banyak ya. Dan intinya dalam politik no freelance ya. Nah ini aja saya jawab. Menurut Refli Harun, siapa yang paling cocok punya kapasitas untuk jadi ketua pemenangan Amin? Gatot Nurmantio. Ya kan, mantan Panglima TNI, sudah berjarak 6 tahun ya, sudah lama pensiunnya. Kalau baru pensiun saya sih agak resisten sebenarnya. Oke. Kira-kira PA21 akan kemana arah politiknya? Pilih Anies lah, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya masa bawahnya masih disconnected, menurut saya belum ada pesan resmi atau deklarasi resmi dari HRS kan begitu. Saatnya umat bersatu, selamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Jadi paling gampang adalah ya nanti Caimin datang juga lah ke markas syariah atau ke Petamburan ya. Sehingga nanti persatuan Islam kanan dan kiri itu jauh lebih smooth. Toh semuanya punya komitmen kebangsaan ya. Hanya persoalannya adalah satu pihak itu mesra dengan penguasa, satu pihak dimusuhin penguasa. Itu saja yang membuat kemudian mereka bermusuhan. Tapi kalau mereka berada pada spektrum atau posisi yang sama, nggak akan ada perbedaan apa-apa. Orang ritualnya juga sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mayoritas. Ya sobat sekalian, kalau ke Prabowo nggak jadi cawapres, kenapa di koalisi perubahan malah keluar sehingga nggak jadi cawapres? Oke. Ya sudahlah ya, mau diapakan lagi. Jadi itu pilihan masing-masing. Sobat sekalian, itu saja ya. Walaupun saya agak flu, meler-meler sudah. Tapi alhamdulillah ya, kita masih bisa buat beberapa video dan silahkan nanti dilihat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.